Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Apa kabar? Semoga semuanya baik-baik saja. Perkenalkan, saya Ahmad Aris dari Pratama, mahasiswa program studi akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang. Ya, kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai auditing, tepatnya bab tujuan audit, asersi, laporan keuangan, dan opini audit. Langsung saja kita masuk ke subbab yang pertama, yaitu tujuan audit. Tujuan audit sendiri itu adalah untuk menyediakan pemakai laporan keuangan suatu pendapat yang diberikan oleh auditor apakah laporan keuangan itu disajikan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan standar kerangka kerja akuntansi yang berlaku. Seperti itu. Fokus utamanya tertuju pada penerbitan pendapat tentang laporan keuangan. Nah, untuk mencapai tujuan itu diperlukan beberapa langkah-langkah. Di antaranya yang pertama yaitu memahami tujuan dan tanggung jawab audit. Yang kedua, membagi laporan keuangan menjadi berbagai siklus. Yang ketiga, mengetahui asersi manajemen tentang laporan keuangan. Yang keempat, mengetahui tujuan audit umum untuk kelas transaksi, akun, dan pengungkapan. Yang terakhir, mengetahui tujuan audit khusus untuk kelas transaksi, akun, dan pengungkapan. Nah, tanggung jawab dalam audit sendiri tidak hanya untuk auditor, tapi juga manajemen. Nah, manajemen bertanggung jawab untuk mengadopsi kebijakan akuntansi yang baik, kemudian menyelenggarakan pengendalian internal yang memadai, dan menyajikan laporan keuangan yang wajar. Sedangkan auditor juga bertanggung jawab. Tanggung jawab auditor untuk mendeteksi salah saji yang material pada laporan keuangan. Tujuan keseluruhan auditor dalam melakukan auditing atas laporan keuangan adalah untuk memperoleh keyakinan yang layak bahwa laporan keuangan secara keseluruhan telah bebas dari salah saji yang material, baik karena kecurangan maupun ketidaksengajaan. Yang kedua, melaporkan tentang laporan keuangan dan berkomunikasi seperti yang diisyaratkan oleh standar auditing sesuai dengan temuan auditor. Nah, kita masuk ke subbab materi yang kedua, yaitu asersi laporan keuangan. Asersi sendiri dapat diartikan sebagai pernyataan manajemen yang terdapat dalam laporan keuangan secara implisit atau tersirat di dalamnya. Kemudian, berdasarkan standar auditing internasional dan standar ICPA, asersi ini dapat diklasifikasikan menjadi 3 kategori. Yang pertama ada asersi tentang kelas transaksi dan peristiwa, kemudian ada asersi tentang saldo akun, dan yang terakhir ada asersi tentang penyajian dan pengungkapan. Untuk asersi tentang kelas transaksi dan peristiwa itu ada 5. Yang pertama ada occurrence atau keterjadian, di mana transaksi dan peristiwa yang sudah dicatat memang terjadi dan merupakan transaksi dan peristiwa dari entitas yang bersangkutan. Kemudian ada completeness atau kelengkapan, jadi semua transaksi dan peristiwa yang seharusnya dicatat memang sudah dicatat. Kemudian yang ketiga ada accuracy atau keakuratan, jadi angka-angka, jumlah-jumlah, dan data lain yang terkait dengan transaksi peristiwa yang dicatat sudah dicatat dengan akurat. Kemudian yang keempat ada cut off atau transaksi dan peristiwa dicatat dalam periode yang benar. Kemudian ada classification atau pengelompokan, jadi transaksi dan peristiwa dicatat dalam akun yang benar. Jadi asersi untuk saldo akun itu ada existence atau aset, kewajiban, dan ekuitas yang benar ada. Kemudian ada right and obligation, entitas memiliki dan menguasai aset, dan utang merupakan kewajiban entitas. Kemudian completeness atau kelengkapan, jadi semua aset, kewajiban, dan ekuitas yang seharusnya dicatat sudah dicatat. Kemudian ada valuation and allocation, aset, kewajiban, dan ekuitas dicantumkan dalam laporan keuangan dalam jumlah yang benar. Juga semua penyesuaian dan adjustment untuk penilaian dan alokasi telah dicatat dengan benar. Kemudian yang terakhir itu ada asersi tentang penyajian dan pengungkapan. Yang pertama ada occurrence, right, and obligation. Transaksi, peristiwa, dan hal-hal yang sudah diungkapkan dalam laporan keuangan memang terjadi dan berkaitan dengan entitas yang bersangkutan.
semua pengungkapan yang seharusnya dicantumkan memang sudah dicantumkan dalam laporan keuangan. Kemudian classification and understandability, informasi keuangan disajikan dan dijelaskan dengan tepat, dan pengungkapan dinyatakan jelas. Kemudian yang terakhir ada accuracy and valuation. Informasi keuangan dan informasi lainnya diungkapkan dengan wajar atau fairly disclosed dan dalam jumlah yang benar atau appropriate amount. Kategori asersi tadi ada juga asersi gabungan, yaitu di mana ada sebuah peraturan yaitu berdasarkan ISE 315 itu memperbolehkan auditor menggunakan asersi seperti dijelaskan di atas atau dengan cara yang berbeda sepanjang semua aspek yang di atas telah tercakup. Untuk memudahkan penggunaan asersi dalam entitas kecil, asersi ini dapat digabungkan seperti itu. Ya, kita masuk ke subbab materi yang ketiga, yaitu opini audit. Opini audit menurut Kamus Standar Akuntansi itu merupakan laporan yang diberikan seorang akuntan publik terdaftar sebagai hasil dari penilaiannya atas kewajaran laporan keuangan yang disajikan oleh perusahaan. Kemudian dalam menentukan opini audit ini, suatu perusahaan, auditor atau kantor akuntan publik juga harus memperhatikan likuiditas, profitabilitas, serta solvabilitas dari perusahaan yang diaudit. Kemudian likuiditas ini menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek dengan aset-aset yang dimiliki perusahaan. Profitabilitasnya sendiri menunjukkan keuntungan yang diperoleh perusahaan selama periode tertentu, misalkan 1 tahun atau 1 periode. Kemudian yang terakhir itu adalah solvabilitas, menunjukkan kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban jangka panjang. Melalui perhitungan rasio ini, auditor dapat mengetahui tentang baik dan buruknya kinerja suatu perusahaan. Menurut Standar Profesional Accountant atau PSE 29, opini audit dibagi menjadi berikut. Yang pertama itu ada wajar tanpa pengecualian atau unqualified opinion. Kemudian yang kedua ada wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelas atau modified unqualified opinion. Kemudian yang ketiga ada wajar dengan pengecualian atau qualified opinion. Kemudian yang keempat ada tidak wajar atau adverse. Kemudian yang kelima ada tidak memberikan pendapat atau disclaimer. Untuk pendapat yang pertama itu wajar tanpa pengecualian. Jadi dengan pendapat ini auditor menyatakan bahwa seluruh laporan keuangan menyajikan cara wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku. Nah, laporan ini dapat diterbitkan jika bukti audit yang dibutuhkan telah terkumpul dan mencukupi. Kemudian auditor telah menjalankan tugasnya dengan sedemikian rupa dan juga ia dapat memastikan kerja lapangan telah ditaati. Yang kedua, ketika standar umum telah diikuti sepenuhnya dalam perikatan kerja, laporan keuangan yang diaudit disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang lazim dan berlaku di Indonesia. Juga penjelasan yang mencukupi telah disertakan pada catatan kaki dan bagian-bagian lain dari laporan keuangan. Yang terakhir, tidak terdapat ketidakpastian yang cukup berarti mengenai perkembangan di masa mendatang yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya. Kemudian yang kedua, pendapat yang kedua itu ada wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan. Nah, jadi pendapat yang diberikan oleh auditor dalam suatu keadaan tertentu yang tidak berpengaruh langsung terhadap pendapat wajar. Keadaan ini dapat terjadi apabila pendapat auditor sebagian didasarkan atas pendapat auditor independen lain. Laporan keuangan dibuat melenceng dari SAK, kemudian laporan dipengaruhi oleh ketidakpastian peristiwa masa yang akan datang, kemudian terdapat keraguan yang besar terhadap kemampuan satuan usaha. Di antara dua periode akuntansi terdapat perubahan yang material, serta data keuangan tertentu yang diharuskan ada oleh Bapepam namun tidak disajikan. Untuk pendapat yang ketiga itu ada wajar dengan pengecualian atau qualified opinion. Jadi pendapat ini diberikan ketika laporan keuangan dikatakan wajar dalam hal yang material, tetapi terdapat suatu penyimpangan pada pos tertentu sehingga harus dikecualikan. Nah, kenapa bisa demikian? Berikut alasannya. Yang pertama itu bukti kurang cukup, adanya pembatasan ruang lingkup, terdapat penyimpangan dalam penerapan prinsip akuntansi yang berlaku.
Kemudian tidak adanya bukti kompeten yang cukup atau adanya pembatasan ruang lingkup audit. Auditor yakin bahwa laporan keuangan berisi penyimpanan dan prinsip SKAK di Indonesia, dan ia berkesimpulan untuk tidak menyatakan pendapat tidak wajar. Nah, selanjutnya pendapat yang keempat itu tidak wajar atau adverse. Jadi pendapat ini diberikan oleh auditor apabila laporan keuangan audit tidak menyajikan secara wajar laporan keuangan sesuai dengan SKAK. Nah, yang terakhir itu ada tidak memberikan pendapat atau disclaimer. Jadi auditor menyatakan tidak memberikan pendapat jika ia tidak melaksanakan audit yang berlingkup memadai untuk memungkinkan auditor memberikan pendapat atas laporan keuangan tersebut. Nah, pendapat ini juga diberikan apabila ia dalam kondisi tidak independen dalam hubungannya dengan klien. Selain kelima opini audit tadi, terdapat juga opini audit, yaitu opini audit going concern. Nah, apa itu going concern? Jadi dalam opini ini menyatakan bahwa auditor untuk mengevaluasi apakah ada kesangsian tentang kemampuan perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Nah, jadi laporan audit dengan modifikasi mengenai going concern merupakan suatu indikasi bahwa dalam suatu penilaian auditor terdapat risiko auditi tidak dapat bertahan dalam bisnisnya. Nah, faktor apa saja yang mempengaruhinya? Yang pertama itu ada tren negatif, sebagai contoh kerugian operasi yang terjadi berulang kali. Kemudian ada petunjuk lain tentang kemungkinan kesulitan keuangan, seperti contoh kegagalan dalam memenuhi kewajiban. Nah, yang ketiga adalah masalah internal, sebagai contoh pemogokan kerja atau kesulitan hubungan perburuan. Yang terakhir ada masalah eksternal, sebagai contoh perpaduan, gugatan pengadilan, keluarnya undang-undang, atau masalah-masalah lain yang memungkinkan membahayakan kemampuan perusahaan untuk beroperasi kembali. Ya, terima kasih. Mungkin itu saja sedikit materi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.